Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini perkenankan saya, Nanda Oktariawan. Di sini saya akan sharing, lebih tepatnya soal technical analysis for beginners. Nah, jadi maksudnya hari ini saya akan presentasi, sebenarnya ada materi saya juga nanti yang mau saya presentasikan. Di situ saya ingin mengarahkan ke Bapak Ibu sekalian untuk mengenal dasarnya si technical analysis dulu. Technical analysis itu yang kalau Bapak Ibu tahu itu melihatnya dari grafik. Nah, itu grafik bisa merepresentasikan pergerakan harga, bisa merepresentasikan volume transaksi, dan banyak halnya nanti saya bahas. Di sini mohon izin saya rekam untuk Zoom-nya karena beberapa nasabah merasa kayaknya harus direkam, Mas. Nanti biar saya minta data Zoom-nya, gitu. Boleh. Nanti saya cuman agak bingung, nanti ngirimnya mungkin via Dropbox atau yang lainnya. Nanti bisa kontak saya aja kalau berkenan untuk rekaman videonya, nanti biar saya siapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya harapkan dalam kondisi sehat walafiat, tidak dalam kondisi sakit. Kalaupun memang lagi nggak enak badan, semoga cepat sembuh, dan juga dalam kondisi sukses juga, pekerjaannya aman, hidup lagi aman, segala macam. Porto merah sedikit nggak apa-apa, yang penting kita sehat dulu. Sehat walafiatnya itu penting kalau sekarang, seperti itu. Sebenarnya dari dulu juga penting. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi tadi saya ingin membahas soal technical analysis basic. Nanti di sini Bapak Ibu bisa nanya lewat chat box, bisa di chat aja nanti di kolom komentarnya apa yang mau ditanyakan, karena nanti saya sekitar soal pembahasan teknikal dasar sebenarnya. Jadi nanti pengaplikasian ke hostnya juga, aplikasi di Mirai Asset, dan juga nanti ada materi PowerPoint-nya. Saya minta tolong nih Bapak Ibu sekalian sebentar. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu sudah selesai nih edukasi saya hari ini, mohon izin untuk isi kuesioner yang saya lampirkan di chatbox. Gunanya apa, Bapak Ibu? Kuesionernya nanti berguna untuk evaluasi kami ke depannya. Karena memang seperti yang Bapak Ibu ketahui juga, kelas edukasi kita sejauh ini kita hanya via Zoom aja. Kita belum bisa tatap muka, kita belum bisa lagi bikin kelas. Sejauh ini belum bisa, sampai menunggu keputusan ya dari pemerintah juga soal PPKM ini seperti apa. Jadi kita lewat Zoom. Bisa disampaikan aja evaluasinya, kalau misalkan memang ada yang mau disampaikan nanti bisa lewat kuesioner yang saya sudah input di kolom chatbox-nya. Nanti Bapak Ibu bisa klik linknya. Jangan lupa ini saya oratornya, saya buat dulu oratornya Nanda Oktariawan, saya sendiri Bapak Ibu. Nah, terus galerinya diisi Fatmawati. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah kenal saya juga, beberapa ada nasabah saya nanya, Mas, galeri mana? Kita galeri Fatmawati. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di sini kelas edukasi ini kita bertujuan untuk lebih paham aplikasi, pertama sudah pasti. Yang kedua juga supaya Bapak Ibu punya koridor dalam bertransaksi. Maksudnya koridor itu ada jalannya. Jadi Bapak Ibu nggak sekedar, oh udah selesai buka akun sama Mas Nanda nih, udah kita nggak ada urusan, nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah supaya Bapak Ibu bisa mewujudkan investasi impiannya. Nah, kami memfasilitasi untuk kelas-kelas edukasi seperti ini. Karena memang kalau Bapak Ibu cek di aplikasi Hotsnya, kita sebenarnya menyediakan untuk jadwal-jadwalnya. Oke, tadi saya bilang mulai jam 2:05, ini udah jam 2:06, saya mulai aja. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan membahas yang paling pertama, ini perlu disampaikan. Jadi sebelum kita masuk ke technical analysis basicnya, Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami sekarang adalah Mirai Asset sekarang kita sudah bisa beli reksadana Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke link kita ada di max.miraiasset.co.id. Di sini kita belum menyediakan transaksi reksadana melalui aplikasi, tapi kita menyediakan website langsung untuk Bapak Ibu transaksi reksadana. Dalam pengembangan semoga nanti dalam waktu dekat kita sudah punya apps-nya atau nanti bisa lewat aplikasi HOTS juga Bapak Ibu sudah bisa belajar reksadana. Nah, nanti kalau udah masuk ke websitenya, udah masuk ke max.miraiasset.co.id,
langkah awalnya Bapak Ibu akan registrasi kalau belum registrasi aplikasi website Maxfund ini untuk belajar reksadana. Karena nanti setelah verifikasi baru bisa transaksi reksadananya. Nah, yang dipakai di sebelah sini adalah user ID Bapak Ibu saat trading, ya. Jadi password, PIN, user ID semua yang dipakai saat trading. Contoh ini saya sudah masuk user ID saya pribadi. Di sini masuk passwordnya. Bentar. Nah, kita udah masuk passwordnya, nanti dia minta PIN. Oke, kita input PIN-nya, confirm. Sekali lagi saya ingatkan, password dan PIN itu diisi dengan password dan PIN trading, ya Bapak Ibu. Jadi bukan password baru atau PIN baru, tapi yang diisi adalah user ID saat trading, yang saat di aplikasi, password trading dan PIN trading. Jadi jangan oh saya belum dapat password dan PIN-nya Mas. Jangan khawatir, password dan PIN-nya dipakai adalah password dan PIN saat trading. Tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan masuk ke menu kalau misalkan kita mau lihat reksadana Mas. Nah ini kita klik aja reksadananya. Ini sebenarnya pembahasan sendiri seharusnya ya Bapak Ibu ya. Cuman di sini tugas saya menjelaskan sedikit. Nanti kalau Bapak Ibu ada mau tanya ke saya pribadi soal reksadana ini seperti apa, bisa di chat aja ke saya pribadi, mau telepon boleh. Nah kita kalau dibilang apa keunggulannya reksadana kita dengan reksadana yang lain, mungkin ya yang bisa jadi keunggulan kita adalah kita nggak menerapkan fee subscription atau fee beli reksadana dan fee redemption atau fee jual reksadana. Jadi sebenarnya in out itu nggak ada biaya transaksi. Kalau misalkan Bapak Ibu masuknya anggaplah lumayan besar gitu, tapi fungsinya saya jangka pendek Mas, bisa masuk mana, reksadana pasar uang itu bisa jadi opsi. Kalau misalkan saya lumayan nih Mas, mid term gitu, jangka menengah, saya masuknya kemana? Masuk ke reksadana pendapatan tetap bisa. Kalau lama banget masuk ke reksadana saham. Kenapa reksadana saham itu harus dalam konteks yang lama? Karena Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu mau masuk ke saham, kenapa nggak kita yang pilih? Bahasa saya seperti itu ya. Cuma memang kita tetap menyediakan reksadana saham. Ada returnnya? Ada. Resikonya lebih tinggi dari saham, lebih kecil. Jadi reksadana itu less risk, resikonya lebih kecil, tapi secara return dia stabil dan saya bilang apakah besar? Nggak semuanya besar, karena dibanding saham jauh. Tapi setidaknya dibanding ditabung di tabungan bank biasa, Bapak Ibu bisa jadikan opsi reksadana melalui Mira Aset sudah pasti. Oke, segitu aja. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan bisa konfirmasi ke saya, bisa chat juga. Saya terbuka untuk diskusi reksadana ini. Oke. Nah, sudah masuk tadi ke reksadana, sekarang kita langsung masuk ke tema utamanya adalah technical analysis basic. Mohon izin saya share screen. Oke. Nah, ini dia. Oke. Basic technical analysis Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan kita membahas soal investasi saham itu apakah ada resikonya Mas? Ada. Apakah bisa dihindari? Bisa. Dengan cara apa? Kita ada dua analisa untuk di saham ya. Di saham dan reksadana mungkin. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat apakah bisa dihindari dengan cara pertama ada fundamental analysis. Fundamental analysis itu Bapak Ibu melihatnya dari laporan keuangan, dari sentimen beritanya seperti apa, dia lagi ngapain nih, ekspansi gerai kah atau apa, bertambah segala macam, nambah hutang atau bayar hutang segala macam, itu melihatnya ke fundamental analysis. Yang kedua di sini adalah technical analysis, yang dimana tadi saya sempat singgung juga, technical analysis ini mengarah kepada melihat pergerakan grafik atau histori transaksi yang sudah terjadi di saham tersebut. Jadi kita bisa melihat range pergerakan harganya secara harian, secara mingguan, secara bulanan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat pergerakan ke depannya. Sekali lagi ini sifatnya analisa, bukan tebak-tebak buah manggis. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu sudah minimal punya basicnya untuk melihat technical analysis, analisa teknikal ini Bapak Ibu bisa lah memilah-milah saham yang mau saya beli, saham yang mau saya tahan, saham yang mau saya jual. Apakah sekarang momentum untuk masuk, apakah saatnya untuk tahan atau saatnya untuk jual. Nah, jadi ketiga itu Bapak Ibu sudah bisa menerapkan dari si analisa teknikal ini. Seperti itu. Oke. Nah, kalau yang mau saya bahas di sini ada beberapa, ada definisi, chart, uptrend segala macam. Definisi dulu.
Nah, definisi di sini maksudnya adalah analisa teknikal merupakan metode analisa dalam keuangan dengan cara mengolah data historikal dan harga jumlah volume transaksi. Nah, ini makanya saya tadi sempat sebutkan bahwa kita melihatnya dari data historikal atau yang sudah terjadi sebelumnya. Dalam dunia teknikal itu ada beberapa beberapa istilah. History repeat itself. Jadi ketika pergerakannya sudah sempat terjadi, apakah akan terjadi lagi? Iya, itu yang disebut dengan history repeat itself. Jadi kalau misalkan ternyata kita melihat, anggaplah let's say Telkom harganya segini Mas, apakah dia bakal naik lagi? Ya itu bisa aja terjadi. Kita bisa melihatnya dengan cara apa? Analisa teknikal ini. Harga yang sempat tersentuh dulu mungkin, ya dulu itu kemarin juga kita bisa bilang dulu ya, seminggu, sebulan, atau 1 tahun, atau 3 tahun ke belakang, kita bisa lihat dia sempat tersentuh di harga berapa. Ketika kita udah tahu harga yang sempat tersentuh di angka segitu, oh berarti ada kemungkinan nih, waktunya kapan? Nah kita kan itu yang belum kita tahu. Yang penting kita di sini bisa punya patokan, oh harga tertinggi dia sempat segini, harga terendahnya sempat di bawah sini gitu. Jadi kita punya gambaran untuk menganalisa kita mau melakukan aksi apa. Mau ditahan, mau dijual, mau ditambah lagi juga boleh. Kayak gitu. Nah nanti hasil olah data tersebut akan ditransformasikan ke dalam bentuk gambar dan chart. Itu makanya kalau Bapak Ibu sekalian ngelihat berita, ngelihat mungkin instastory rekan-rekannya melihat, oh ini grafiknya lagi begini nih, buat ngelihat harga saham lagi naik atau turun, itu disebut analisa teknikal. Bahwa grafik itu merepresentasikan pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau misalkan, oh ada candle hijau, ada candle merah, ada candle biru, ada candle merah, itu menginformasikan naik atau turun harga si saham tersebut. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah mengetahui harga tersebut, oh lagi mahal, oh lagi wajar nih, oh lagi murah. Dari apa? Dari melihat grafiknya. Nanti kita bahas di sini. Nah, jadi menggunakannya itu untuk menentukan saat yang tepat untuk membeli dan menentukan target harganya. Untuk membeli, untuk keluar, untuk tahan. Jadi kita perlu momentum, sebutan saya seperti itu. Momentum itu apa? Maksudnya momentum adalah kapan kita harus masuk. Karena kita nggak bisa Bapak Ibu hanya sekedar mengandalkan, oh dari si A nih, si A bilang masuk saham ini sekarang. Oh misalkan seperti itu. Boleh nggak kita ikutin? Sebenarnya nggak ada masalah. Itu jatuhnya rekomendasi. Saya juga setiap pagi ngirim rekomendasi. Tapi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah bertanggung jawab dengan pilihan saham yang Bapak Ibu pilih. Dengan cara apa? Kita menganalisa dulu. Dengan kita menganalisa, kita bisa tahu, oh uang saya segini. Anggaplah uang saya let's say 10 juta. 10 juta saya mau arahkan ke satu saham aja. Itu boleh nggak Mas? Boleh aja, nggak ada masalah. Karena toh itu kembali lagi adalah uang kita sendiri. Tapi apakah dengan 10 juta dimasukkan dibelikan ke satu saham, apakah worth it? Dari 10 juta itu ketika dia turun kan lumayan tuh turunnya, tapi ketika dia naik ya lumayan juga. Tapi dari situ Bapak Ibu bisa punya opsi. Oh, dari uang saya yang segini, yang 10 juta tadi, saya pilih deh, misal saya 2 juta dulu masuk ke saham A, 2 juta ke saham B, 2 juta ke saham C. Nah, dari situ kita udah punya waktu masuknya gitu. Jangan patokan saya Mas, ya saya juga agak sedikit nyinggung soal kampanye nabung saham ya. Nabung saham ini kita harus sisihkan uang kita setiap gajian atau setiap 1 bulan atau setiap tanggal 25 misalkan. Tapi kita nggak memperhatikan harga saham ketika kita belinya. Karena harga saham itu penting banget. Kalau misalkan Bapak Ibu beli saham itu nyicil, anggapnya nyicil, saya bilang hari Senin beli, hari Selasa beli, hari Rabu beli, pokoknya dalam 1 minggu beli terus tanpa memperhatikan harganya. Harga yang ada di portofolio Bapak Ibu sekalian akan di rata-rata atau di average bahasanya. Akan ketemu harga rata-rata. Jadi nggak lagi harga Senin, nggak lagi harga Selasa, nggak lagi harga Rabu. Misal ada yang nanya, Mas saya beli Senin harganya 850, lalu saya beli lagi hari Selasa harganya 870. Saya bisa nggak jual saham yang hari Senin aja? Ya nggak bisa Bapak Ibu, karena harga hari Senin dan harga hari Selasa akan digabungkan, bahasanya seperti itu. Nanti ketemu harga rata-ratanya, baru Bapak Ibu ketemu harga yang sebenarnya Bapak Ibu punya. Nah dari sini saya singgung juga soal ketika kita mau masuk, kita pertama perhatikan chartnya atau mungkin pergerakan grafiknya, apakah dia sedang ada di harga bawah, maksudnya lebih bawah dari harga yang sebelumnya lah, bahasanya seperti itu ya.
atau dia lagi harga wajar, atau dia kemahalan. Kalau kemahalan, itu yang biasa disebut adalah hajar kanan. Nah, itu kalau misal hajar kanan itu kita beli di harga over. Harga over adalah harga penawaran orang untuk beli saham. Sorry. Jadi di harga over ini kita pengen masuk dengan harapan kita langsung match. Kita nggak pakai antri, kita langsung dapat si sahamnya. Tujuannya agar saya punya saham tersebut di portofolio saya. Itu boleh-boleh aja. Kalau Bapak Ibu merasa pergerakannya ke depannya akan makin naik. Kita bisa tahunya gimana Mas? Dengan analisis teknikal ini. Kalau misalkan kita merasa cuman sekedar, oh si A beli ini, pasti dia untung ya, kita ikutan deh. Itu agak riskan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan kita hanya sekedar mengandalkan satu orang, kita nggak tahu nih track record dia kemarin ini rugi udah berapa puluh ribu lah misalkan ya, atau berapa ratus ribu atau berapa juta misalkan. Dia hanya dikasih lihat itu yang saat dia return positif aja, saat dia terima gain. Kita nggak tahu saat dia berdarah-darahnya. Nah, mereka itu yang merekomendasikan si saham itu Bapak Ibu, pasti mereka pakai salah satu analisisnya, atau mungkin keduanya, analisis teknikalnya dipakai, analisa teknikalnya dipakai, analisa fundamentalnya dipakai, makanya dia merasa oh saham ini bagus dibeli. Itu yang penting diketahui Bapak Ibu. Kita boleh banget Bapak Ibu. Bapak Ibu mau langganan suatu stock pick, anggaplah apapun itu, kita boleh. Mereka pun saat memberikan pilihan saham ke Bapak Ibu, mereka punya trading plan. Nah, di sini ada sebutannya trading plan juga. Mereka punya rencana tradingnya, rencana transaksinya seperti apa. Ada yang di-share ke Bapak Ibu sebagai customer-nya, sebagai kliennya, ada juga yang disimpan oleh mereka untuk transaksi mereka sendiri. Nah, dari situ kita sebenarnya sudah mengetahui, dengan mereka punya rekomendasi sahamnya, mereka pasti juga melakukan analisa yang juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Jadi dibanding kita hanya sekedar menunggu rekomendasi, kenapa nggak kita sendiri yang pilih rekomendasinya? Maksudnya kita yang analisa sendiri saham-saham yang kita pilih, seperti itu. Nah, kembali lagi ke materi bahwa titik untuk menjual atau keluar dari saham tersebut dan merealisasikan profit yang didapat. Bapak Ibu, investasi dimanapun itu punya profit, punya loss, punya keuntungan, punya kerugian. Kalau untung, yang saya rasa nih beberapa klien saya juga, oh kalau untung oke nih Mas, tapi kalau lagi rugi nih kita pusingnya bareng-bareng gitu loh. Padahal kita sempat untung kemarin, anggaplah, oh saya kemarin Mas untung 1 juta misalkan, saya untung 1 juta, tapi hari ini rugi 500.000, pusingnya sama kayak minusnya gede gitu. Nah itu yang mesti kita gambarkan, bahwa semua transaksi punya trading plan, punya rencananya. Ada titik cut loss sebutannya. Cut loss itu adalah toleransi. Mas, saya punya titik toleransi, saham turun itu cuma 10% misalkan. Itu boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Saya punya toleransi titik loss itu hanya 5%. Saya punya toleransi titik loss itu 25%. Itu boleh banget. Yang penting Bapak Ibu tahu titik yang jadi rasa amannya Bapak Ibu gitu saat cut loss. Cut loss itu titik bawah di mana kalau misalkan dia turun lagi dari harga tersebut kita udah jual. Apakah boleh Mas saya sahamnya turun saya tahan deh, saya nunggu dia rebound? Boleh. Kebetulan saya juga seperti itu karena kita semua di transaksi, saya pribadi juga transaksi, Bapak Ibu juga transaksi, kita semua punya trading plan-nya masing-masing. Kita punya rencana kita masing-masing. Oh, si Mas Nanda dia ada nyangkutnya juga loh, dia malah nunggu aja gitu karena kita punya rencananya. Bapak Ibu kalau misalkan merasa oh 5% menurut saya udah dalam banget Mas, saya jual deh. Nah kalau 5% kan angka loss-nya nggak sebesar loss di 25%. Jadi Bapak Ibu sudah punya titik toleransi sebutan saya untuk cut loss. Kalau taking profit Bapak Ibu sudah paham lah. Yang jangan adalah taking profit tapi nunggu besok. Nah itu yang suka terjadi. Saya udah return Mas, dikasih lihat portofolionya kan 25% keuntungannya. Tapi belum jual. Kenapa? Karena besok katanya masih naik lagi Mas. Seminggu ini masih naik lagi. Boleh nggak ditahan dulu Mas? Boleh Bapak Ibu. Tapi dengan kita udah dapat returnnya, kenapa kita nggak taking profit dulu? Nah itu kembali lagi ke profil resiko Bapak Ibu sekalian. Analisa teknikal ini menunjukkan bahwa oh titiknya sudah tertinggi dari sama seperti yang 1 bulan yang lalu. Anggaplah seperti itu.
Berarti untuk menuju ke titik yang sama seperti 1 bulan yang lalu, dia ini punya time frame-nya 1 bulan. Kenapa saya nggak take profit dulu nih sekarang? Khawatirnya. Nah, ini kan saat kita investasi itu kata-kata khawatirnya ini penting. Karena kita nggak bisa nebak, Mas, besok saham yang naik apa? Oh, kalau misalkan saya tahu saham yang besok naik apa dan itu pasti valid, kayaknya saya nggak akan di sini lagi nih. Saya udah trading for living aja seperti itu. Cuma setidaknya dengan analisis teknikal ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa merancang lah bahasanya gitu ya. Merancang hal ke depannya seperti apa. Oh, saya punya harga average-nya murah, Mas. Mau dia turun sedikit nggak ada masalah karena saya bisa tambah lagi buat average down. Bahasanya kita beli lagi di harga bawah. Oh, ternyata besok naik. Oh, saya udah punya harganya di harga wajar hari ini. Saya mau jual dong, nggak ada masalah. Nah, itu dari analisis teknikalnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita langsung masuk ke chartnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sebut soal chart, Bapak Ibu mungkin sudah lumayan banyak melihat ya untuk bentuk-bentuk chart seperti ini. Mas Nanda, saya agak bingung nih, kenapa candle di Mirai itu warnanya biru? Nah, kalau misalkan di IHSG atau di berita dimanapun itu kan kadang hijau, pasti hijau ya kalau untuk di bursa saham Indonesia. Kenapa biru, Mas? Karena kita perusahaan Korea, Bapak Ibu. Jadi di Korea Selatan di sana untuk candle bullish atau candle yang lagi naik itu dia menggambarkannya warna biru. Apakah berpengaruh? Enggak, cuman warna aja Bapak Ibu. Jadi hanya perbedaan di warna aja. Intermezzo sedikit. Nah, lanjut ke bawah. Kalau candle seperti ini sebutannya adalah candlestick. Jadi ini bentuknya seperti lilin. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu melihat di sini, si candlestick chart ini menunjukkan 4 informasi harga. Ada open, ada high, ada low, ada close. Sekali lagi, ada harga open, harga pembukaan, ada harga high atau harga tertinggi yang sempat tersentuh, ada harga low, harga terendah yang sempat tersentuh, dan harga close atau harga penutupan. Lalu di sini saya bahas satu-satu. Sebentar. Di sini ada candle yang warna biru sebelah sini. Oke. Nah, candle di sebelah sini akan menginformasikan bahwa ketika candle warna biru berarti kondisinya di saat Bapak Ibu lihat si saham sedang mengalami kenaikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah melihat si gambar candlenya ini warna biru Bapak Ibu, berarti harga opennya, nah ini harga open di sebelah sini itu ada di titik yang di bawah sebelah sini. Ah, ini garisnya sebelah sini. Berarti dia harga opennya di bawah. Nah, harga close-nya ini di atas dari harga opening. Jadi dia harga close-nya lebih tinggi dibanding dengan harga open. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan melihat candle biru dengan candle merah, sekarang nggak bingung lagi. Pokoknya candle biru berarti hari itu lagi naik. Udah gitu aja. Nah, Mas, di sini kenapa ada jambulnya sedikit nih? Nah, jambul di sini maksudnya adalah harga tertinggi atau harga high yang sempat tersentuh oleh si saham. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat dari sini, harga yang di sebelah sini berarti dia sempat kena nih, sempat naik ke titik harga tersebut. Tapi dia nggak stay di sana, dia akhirnya kembali agak turun, koreksi sedikit ke harga closing atau yang nanti jam 3 sore tadi. Jadi ketika melihat candle ada jambul yang seperti ini, ada garisnya lagi seperti ini, Bapak Ibu jangan bingung bahwa ini menginformasikan soal harga tertinggi yang sempat tersentuh. Itu disebut titik high. Nah, kita bahas lagi yang di bawah itu low. Low itu berarti titik terendah yang sempat tersentuh. Apakah dia stay di sana? Enggak. Tergantung sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat sahamnya ternyata batangnya nggak ada ekornya seperti ini, candlenya nggak ada ekornya seperti ini, berarti dia harga opennya sama seperti harga closing. Harga low-nya juga sama seperti harga open, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu jangan bingung ketika nanti melihat candle. Contoh yang ada seperti ini ya, berarti kan di sini harga opennya nih. Ini harga open, di sini harga close. Nah, titik low-nya juga di sebelah sini. Titik low-nya juga satu garis dengan saat dia open. Nah, ini titik tertinggi atau high-nya yang sempat tersentuh. Nah, jadi Bapak Ibu ketika udah kenal dengan candle biru ini, berarti kalau ditanya besok, candlenya ini lagi naik atau turun, Mas? Kalau biru berarti lagi naik. Oke, seperti itu. Nah, di sebelahnya itu adalah candle bearish atau candle yang merepresentasikan saham tersebut sedang turun. Kenapa turun? Berarti di sini harga opennya kebalikan dengan yang tadi. Opennya di atas nih Bapak Ibu. Opennya di sebelah sini.
close-nya di sebelah sini, ya kan? Nah, titik yang ini juga disebut titik low atau titik terendah yang sempat tersentuh, dan di sini juga titik high atau titik tertinggi yang sempat tersentuh. Jadi kebalikan dengan candle bullish tadi atau candle yang biru yang sebelah sini tadi, kalau misalkan candle merah di sini, harga open itu lebih tinggi dibandingkan harga closingnya atau harga saat jam 3 sorenya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat seperti inilah contohnya ya. Ini kan ada candle merah, ada candle biru, biru lagi, sebelumnya merah-merah. Jadi kita tahu nih, oh di hari itu atau di minggu itu atau di bulan itu si sahamnya sedang mengalami kenaikan. Kalau warna biru, kalau warna merah berarti dia sedang mengalami penurunan. Seperti itu. Itu tipe chartnya Bapak Ibu atau yang disebut dengan candlestick. Kita sediain nggak di aplikasi? Sediain Bapak Ibu. Oke, lanjut. Masuk lagi. Nah, ini chart periods-nya. Maksudnya Kak, ini time frame-nya lah bahasanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu di aplikasi Mira Asset kita menyediakan candle untuk melihat pergerakan harian, pergerakan mingguan, dan pergerakan bulanan. Fungsinya apa? Ini dari saya pribadi ya, ini terserah Bapak Ibu mengaplikasikannya seperti apa. Saya biasanya melihat candle itu kalau saya udah punya nih rekomendasi saham A, anggaplah apapun itu. Saya lihat dulu weekly-nya atau monthly-nya lah boleh juga. Maksudnya bulanannya seperti apa, mingguannya seperti apa. Apakah posisinya dia sedang tren turun seperti ini? Sorry, sebentar. Nah, apakah dia sedang turun seperti ini? Atau dia sedang mengalami kenaikan seperti ini? Nah, ini weekly penting saya lihat. Kenapa seperti itu? Nanti saya ada materi sendiri bahwa kita mesti menentukan trennya. Nah, itu penting. Ketika kita sudah memperhatikan trennya seperti apa, anggaplah, oh kayaknya saya lihat nih dia besok lanjut naik nih misalkan. Karena dari beberapa candle ke belakang dia mengalami kenaikan seperti yang di sebelah sini. Oh, ternyata si sahamnya turun. Karena kenapa? Karena beberapa hari ini dia makin merah aja nih, walaupun naik tapi sedikit doang misalkan. Nah, itu bisa jadi patokan Bapak Ibu melihat momentum lagi tadi, kembali lagi seperti di awal, bahwa kita punya gambaran, punya rancangan ke depannya seperti apa. Oh, si sahamnya masih naik, Mas. Kenapa? Oh, ini saya lihat candle-nya masih biru. Karena ini masih punya potensi karena volumenya naik segala macam. Bapak Ibu bisa melihat ke sana. Oh, ternyata saya belum mau masuk, Mas. Kenapa, Bu? Karena si sahamnya saya lihat masih banyak candle yang mengarah turun atau trennya sedang turun di minggu tersebut. Karena kalau misalkan Bapak Ibu memilih, nanti saya juga coba di HOTS juga, memilih candle saat dikliknya weekly, berarti per satu candle yang ada di sini ini merepresentasikan pergerakan saham selama 1 minggu. Kalau dikliknya yang weekly. Tapi kalau misalkan tadi saya kembali lagi, kalau tipsnya saya udah melihat, oh ini saatnya saya beli karena sudah selesai nih dia penurunannya, dia mau naik lagi. Saya udah lihat weekly-nya, oke, sekarang saya masuknya ke daily-nya. Kenapa saya lihat daily-nya? Harganya ini sedang posisi di top seperti ini atau dia sedang posisi di bawah seperti ini. Itu penting diperhatikan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalkan saya masuk di titik ini di saat lagi tinggi-tingginya, saya mesti nunggu dulu nih dia buat kembali lagi ke titik ini. Kapan? Waktunya sebelah sini kurang lebih nih, kita tarik garis aja. Nah, kan? Nah, ini kan ada range-nya ya, ada jaraknya nih antara titik tertinggi di sebelah sini dengan kapan lagi tersentuhnya. Ini kan menginformasikan pergerakan harian Bapak Ibu. Jadi kenapa saya nggak beli saat posisi di bawah? Kalau misalkan posisi atas ini mahal, nah itu makanya kita penting untuk melihat pergerakan chart dari setiap saham. Jangan kita beli saham sekedar ingin punya dulu. Boleh sih seperti itu ya kalau misalkan memang tujuan investasinya jangka panjang sekali. Oh, saya menggunakan uang saya untuk beli saham untuk saya anggaplah renovasi rumah saat 3 tahun nanti, Mas, misalkan. Boleh nggak? Boleh. Yang penting Bapak Ibu, ketika memilih saham, sahamnya jangan saham yang Bapak Ibu nggak tahu. Itu penting. Kalau misalkan sekedar, oh si A kemarin untung di sini nih, berarti saya all in, saya masuk semua di saham ini deh, karena saya mau dapat untung. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita mesti menentukan juga waktunya kapan kita masuk, sahamnya lagi posisi di atas atau di bawah. Kenapa? Karena agar kita nggak dapat harga yang kemahalan.
Itu kan penting ya, kalau misalkan anggaplah kita lagi, ini kan sama ya, ini kan juga pasar. Ini juga pasar. Jadi kita bisa punya harga di tertingginya, telur aja Bapak Ibu harganya 23.000 bisa turun ke 18.000 kan begitu. Kurang lebih sama lah. Jadi ketika harganya lagi mahal ya kita pakai stok dulu yang ada aja gitu loh. Tapi kalau misalkan lagi murah baru kita beli, lagi di bawah baru kita beli. Dengan tujuan apa? Supaya kita nggak dapat harga kemahalan. Ketika kita dapat harga yang murah, return untuk 1-5% itu waktunya pendek biasanya kalau kita udah dapat harga murah. Tapi kalau misalkan kita udah lumayan dapat harga yang agak mahal, itu time frame-nya agak lumayan lama. Kita mesti nunggu dulu nih sampai dia kembali lagi ke harga yang saat kita beli. Itu penting Bapak Ibu. Itu chart periodnya Bapak Ibu. Nanti akan saya coba juga lihat di ini ya, di aplikasi. Lanjut kita lihatnya adalah, nah ini tadi saya sempat singgung soal tren. Tren itu ada 3, ada uptrend, ada sideways, ada downtrend. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sorry Mas Oppo Reno, jangan dicoret-coret dulu ya. Oke. Ya, oke. Saya lanjutkan. Jadi kalau misalkan uptrend di sini adalah trennya, pergerakannya dia seperti apa? Apakah dia akan mengalami kenaikan? Itu uptrend. Kalau sideways itu dia mengalami stabil, pergerakannya sama 1 minggu atau 1 bulan itu dia harganya nggak jauh-jauh di situ-situ aja. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah melihat ternyata dia sedang mengalami penurunan, itu disebut dengan downtrend seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat uptrend adalah keadaan di mana pergerakan harga saham cenderung mengalami kenaikan. Cenderung ya Bapak Ibu. Jadi bukan lagi sekedar oh pasti naik nih, enggak juga Bapak Ibu. Kalau uptrend ini berarti kondisinya bisa dibilang dia akan naik terus, tapi bisa juga ada sedikit koreksinya itu mungkin. Jadi bukan yang serta-merta dia akan naik terus-terusan seperti itu. Yang dimaksud kenaikan tidak harus harganya ternaik. Nah, itu sama. Membentuk pola pergerakan higher low dan higher high, yang dimana puncak harga terbaru harus lebih tinggi dari puncak harga yang sebelumnya. Jadi ibaratnya kalau bukit itu berundak gitu, berundak naik lah bahasanya seperti itu. Langsung lihat ke trennya, nah kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan tadi sempat saya bahas juga, pergerakannya itu akan naik dan mengalami trennya itu dia mengalami kenaikan seperti ini. Dan apakah ini momentum yang tepat untuk kita beli? Boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya untuk menunggu masa si uptrend ini lumayan nih. Kalau enggak ternyata ada sentimen berita yang bagus banget, kayak yang ambil contoh ya saat pandemi, terus juga ternyata vaksin baru digaungkan gitu oleh pemerintah, saham-saham farmasi rata-rata pasti naik kan seperti itu. Atau misalkan suku bunga turun misalkan, berarti berpengaruhnya ke sektor apa? Properti misalkan seperti itu. Jadi selama kita menunggu si momentum si beritanya itu, kita bisa melihat trennya dulu. Oh trennya dia sedang naik, dibanding saat beritanya keluar baru kita masuk. Kenapa kita nggak langsung lihat dari analisa teknikalnya? Oh ternyata memang lagi posisinya mau uptrend nih. Kenapa nggak beli sekarang kan gitu? Kalau misalkan nanti belinya saat rumornya keluar, pasti dia udah naik tinggi. Biasanya seperti itu. Analisa teknikal ini melihat uptrend ini adalah kondisi di mana Bapak Ibu sudah bisa masuk duluan di suatu saham, beli duluan ke suatu saham dengan tujuan untuk dapat harga bawah sebelum harganya naik tinggi, bahasanya seperti itu. Oke. Nah, ini uptrend. Selanjutnya adalah downtrend. Nah, kalau misalkan downtrend adalah keadaan di mana pergerakan harga saham cenderung mengalami penurunan. Nah, cenderung sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa bilang, oh Mas ada yang kondisinya naik sedikit, berarti saya masuk deh misalkan seperti itu. Itu boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kalau misalkan sudah downtrend, biasanya dia agak lumayan lama. Siapa yang begini? Unilever, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita bilang melihat Unilever pergerakannya gimana, dia oke lah kita bisa bilang dia mengalami kenaikan, iya. Tapi apakah dia lumayan stabil untuk pergerakannya dan lama gitu? Enggak juga Bapak Ibu. Makanya kita bisa milih saham-saham mana aja yang Bapak Ibu merasa, oh saya belum masuk ke sini dulu, kita masuk ke sektor lain misalkan. Ada banyak sektor kalau di kerucutin, kalau saham nih Bapak Ibu ada sekitar 600 lebih saham. Bapak Ibu bisa pilih semua saham itu. Yang penting sekali lagi dengan bijak. Bijaknya dengan apa? Dengan salah satunya analisa teknikal ini Bapak Ibu, seperti itu.
Kalau kondisinya sudah downtrend begini, saya mesti ngapain Mas? Ya udah, kalau nih tipsnya dari saya, kalau kita punya pelurunya banyak, peluru ini maksudnya uangnya. Kita punya pelurunya banyak, kita udah ngincer si saham ini, udah pokoknya saya harus punya saham ini Mas. Dia prospeknya ke depan begini begini begini. Teman saya ternyata profitnya di sini saham ini segini Mas, gede. Saya nungguin turun Mas. Ternyata dia downtrend. Kalau misalkan Bapak Ibu terlanjur terjebak di posisi seperti ini, itu yang saya sebut di awal soal titik toleransi, titik cut loss. Jangan kita nungguin saham yang kita rasa nggak ada prospek ke depannya. Tapi kalau misalkan ternyata Bapak Ibu merasa, oh ya udah deh nggak apa-apa, saya nyimpen dulu deh Mas di sana, mumpung belum butuh uang banget, belum BU banget, saya nggak apa-apa deh, saya simpen dulu di sana. Tujuannya apa? Supaya saat rebound seperti ini nih, ini kan udah mulai mau tren naik nih Bapak Ibu, udah mulai mau uptrend lagi, kita baru jualan. Kita baru bisa dapat tuh profitnya. Karena sekali lagi mungkin Bapak Ibu saya ingatkan kembali, keuntungan atau kerugian itu ada dua. Pertama ada unrealized gain atau keuntungan yang belum terrealisasi, dan ada gain. Gain itu yang udah dijual. Nah, kebalikannya, lawannya ada unrealized loss atau kerugian yang belum terjadi, dan ada loss, ada kerugian yang memang sudah terjadi karena kita jual sahamnya. Dari situ kita udah bisa punya anggapan bahwa selama sahamnya masih kita simpen di portofolio, dengan harapan kita tunggu sahamnya untuk rebound, nah itu yang disebut dengan unrealized loss. Biarin aja dulu Mas, saya simpen dulu deh, nggak apa-apa. Ibaratnya saya nunggu dulu, saya nabung dulu di situ, nggak ada masalah. Itu disebut kita merasa, oh ya udah karena lossnya belum kejadian, simpen dulu aja. Tujuannya apa? Supaya kita menunggu waktu rebound yang ada di sini nih. Dia udah mulai menunjukkan titik dia akan naik seperti itu. Jadi kalau misalkan titiknya sudah kita temukan, ya udah berarti kita tinggal nunggu. Kayak nanti saya lihat di aksi korporasi itu salah satunya BRI. BRI dia habis isu, dia mau menerbitkan saham baru, sudah terjadi juga penerbitan saham barunya, kemarin sempat turun, sekarang udah mulai rebound seperti itu. Oke, selanjutnya sideways. Nah, sideways ini adalah keadaan di mana pergerakan harga saham cenderung datar atau segitu-gitu aja gitu. Harga terbarunya nggak lebih tinggi dari harga sebelumnya, harga terendahnya juga nggak lebih rendah dari harga rendah sebelumnya. Contohnya seperti, langsung ke gambar aja. Contohnya seperti ini. Nah, sideways di sebelah sini biasanya kalau misalkan di analisa teknikal memiliki arti waktu untuk dia putar balik. Nah, putar balik ini maksudnya apa? Kalau misalkan di sini nih contoh nih ya, ini saya langsung ambil contohnya. Ini kan dia downtrend nih posisinya ya Bapak Ibu ya. Ketika dia downtrend, turun terus nih, ketemu dengan si sideways ini nih, ketemu dengan posisi sideways ini. Habis itu dia akan muncul titik untuk reboundnya. Nah, jadi sama halnya ketika lagi uptrend. Kalau dia uptrend ternyata tiba-tiba sideways tuh beberapa candle, beberapa grafiknya dia stagnan, biasanya dia udahan. Habis itu dia downtrend lagi. Apakah itu selalu? Enggak juga, tapi setidaknya ini jadi gambaran Bapak Ibu. Kalau misalkan yang tadi, saya udah terlanjur Mas ngambil di saat downtrend. Gimana Mas nunggunya berapa lama? Tunggu sampai chart udah membentuk, saya hapus dulu deh. Tunggu sampai chartnya sudah sideways seperti ini. Kalau sudah bertemu dengan chart yang lumayan sideways, seenggaknya Bapak Ibu dikasih napas nih. Oh ini udah selesai nih downtrendnya. Berarti udah saatnya dia mau uptrend lagi. Apakah selamanya begitu? Tidak juga Bapak Ibu. Ada yang dia sideways, dia akhirnya turun lagi. Tapi setidaknya kalau memang saham yang Bapak Ibu beli adalah saham yang Bapak Ibu tahu, yang secara berita Bapak Ibu bisa lihat, itu setidaknya kalau ada berita positif dia naik. Atau laporan keuangannya keluar, ternyata dia positif. Laporan keuangannya mengalami penambahan penjualan misalkan, berarti dia biasanya naik. Tergantung juga. Makanya saya bilang, analisa itu bisa dikombin, bisa dipakai salah satunya, tapi nggak ada mana yang lebih benar. Nah itu, Bapak Ibu, saya bilang, apakah fundamental lebih penting? Menurut orang fundamental penting. Apakah analisa teknikal penting? Menurut orang teknikal penting. Tapi apakah ada yang lebih valid? Nah itu yang saya pribadi belum bisa jawab. Karena dua-duanya baiknya dikombin, atau Bapak Ibu pilih salah satu, dengan harapan Bapak Ibu juga tetap memperhatikan gimana kinerja si perusahaan tersebut.
Karena memang kita investasi dengan uang kita, kita yang harus tanggung jawab dengan uang kita yang tahu nih uang kita arahnya kemana. Kalau misalkan berita yang baru saya baca juga misal nih, salah satunya BCA mau stock split, dia dari 32.000 something dia mau stock split ke 6.200-an. Dia 1:5. Jadi Bapak Ibu kalau punya satu sahamnya si BCA itu bakal jadi 5 saham baru ketika dia stock split nanti di harga 6.000. Kapan Mas stock splitnya? Belum tahu Bapak Ibu. Saya pribadi belum punya kontak pribadi orang BCA atau apapun itu. Saya belum tahu kapan dia stock splitnya, tapi sudah taken dari RUU PSLB kemarin seperti itu. Nah, agak lumayan ngejauh tuh. Jadi ini kita balik lagi ke si sideways tadi. Selanjutnya adalah support and resistance. Nah, di sini adalah titik terendah atau titik tertinggi disebut juga dengan support. Support adalah titik harga bawah di mana pada level tersebut penurunan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk bertahan dan memiliki potensi besar untuk berbalik naik atau rebound. Nah, berarti kan yang tadi saya bilang titik baliknya gitu. Nah, itu titik support untuk dia mengalami kenaikannya. Selanjutnya adalah resisten. Resisten adalah titik harga atas di mana pada level tersebut kenaikan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk bertahan atau dan memiliki potensi besar untuk berbalik turun atau koreksi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah punya saham A gitu, Bapak Ibu merasa kayaknya cukup nih Mas, saya mau jualan tapi saya bingung mau jualnya kapan. Kalau titiknya sudah ketemu resisten, resisten itu gampangnya harga tertinggi yang hampir sama seperti beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya. Jadi Bapak, pokoknya candle tertinggi yang sempat tersentuh juga. Jadi Bapak Ibu bisa punya gambaran, oh udah saya take profit dulu deh. Sama halnya seperti cut loss, sama halnya seperti take profit, kita nggak harus jual semua Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Misal gini, Mas saya rugi nih, saya loss di suatu saham lumayan besar. Udah lewat titik cut loss yang saya rasa toleransi saya sampai di titik itu udah lewat Mas. Nah kalau misalkan saya mau cut loss sebagian boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Tujuannya apa? Dengan kita cut loss sebagian berarti kita masih punya gambaran oh kayaknya besok dia masih naik toh sahamnya bagus misalkan seperti itu. Seenggaknya kita meminimalisir kerugian kita, anggaplah dari misal nih kerugian kita 5 juta. Dengan kita cut loss sebagian berarti kan kita jadi lossnya 2,5 dulu nih, 2.500.000 yang benar-benar udah loss. Tapi 2,5-nya kita tungguin sampai dia kembali naik, misalkan seperti itu. Sama halnya seperti take profit. Mas, saya mau take profit, tapi kayaknya sayang kalau jual sekarang, besok soalnya masih naik kata orang. Nah, misalkan, boleh nggak Mas saya jual setengah dulu? Ya boleh Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu punya 10 saham, mau dijual 10-10-nya, boleh. Bapak Ibu punya 10 lot ya, sorry maksudnya. Bapak Ibu punya 10 lot saham, jual 5 saham jual 5 lot dulu boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah merasa saya sudah dapat profitnya, anggaplah profitnya kita samain lagi 5 juta gitu misalkan. Saya jual setengah Mas, berarti dapat keuntungannya 2.500.000 misalkan. Berarti kan kita setidaknya udah merealisasikan keuntungan. Nah, itu penting. Kita udah beneran dapat untungnya dari si saham dengan beranggapan, oh ternyata besok dia masih naik, makanya saya jual setengah dulu Mas. Kalau misalkan besok masih naik, kan dari 2,5 tadi pasti bertambah lagi kan begitu. Berarti Bapak Ibu masih lumayan dapat keuntungan dibanding nih Bapak Ibu. Udah naik, kita tungguin, ternyata besok dia naiknya cuma 1 hari, kita nggak jualan, kita nunggu lagi. Nah itu kan bisa jadi opsi nih Bapak Ibu sekarang saya udah ceritain nih. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah merasa oh profitnya udah dapat Mas, saya apalagi udah nyangkut lumayan lama nih, sekarang udah profit, mau jualan. Mau jual semua boleh, mau jual setengah boleh, tergantung Bapak Ibu lagi sekalian. Kalau misalkan ternyata dengan return yang habis nyangkut lama nih tiba-tiba dia naik, terus returnnya juga oke, profitnya misal anggap 15% atau 10%, kalau kita jual kan kita udah untung Bapak Ibu, kan begitu. Cuma ya kalau memang punya time frame-nya lebih lama lagi, misal saya mau simpennya 3 tahun Mas, saya mau merem, saya beli saham, saya tinggal misalkan. Itu nggak ada masalah juga, tapi jangan warawiri nih ketika dia loss, ya karena memang time frame kita lama, ya sudah, biarin aja kan begitu. Oke, selanjutnya, nah ini contoh gambarnya support resistance, jadi Bapak Ibu sudah punya gambarannya ya, jadi kalau ini mungkin agak lebih besar ya, kita nggak melihat,
kita jangan melihat ke sebelah sininya. Kalau ini anggaplah belum kejadian gitu. Ya kan? Kita melihatnya dari sini dulu. Berarti kan titik ini resistennya, nah ini titik dia mengalami penurunan. Biasanya kalau ini chartnya bulanan, ini lumayan bikin senewen juga nih. Berarti dia udahan nih kan, titik tertingginya udah kesentuh. Bahasanya tekanan jual. Rata-rata investor yang udah punya dari harga bawah, mereka jualan. Seperti itu. Nah, sama halnya seperti si resisten tadi, kalau misalkan kita melihat titik support itu untuk dia posisi rebound. Contohnya, ini kita nggak anggap ada dulu ya grafiknya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita udah melihat di titik ini, kita mau masuk, ya udah kita masuk aja dengan harapan kita bisa take profit di sebelah sini. Kalau kita di Mirae Asset Sekuritas, kita biasanya menyediakan analisa sekalian dengan trading range-nya, berapa harga tradingnya, titik take profit-nya, kita mau take profit di berapa, dan titik cut loss-nya. Jadi biasanya beberapa nasabah saya yang saya share, pasti saya infoin seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah punya titik yang kita mau take profit dan titik yang kita mau cut loss dengan analisa teknikal, ini cara kita mengaplikasikannya di aplikasi Mirae Asset. Ini saya bahasnya versi PC dulu ya, versi laptop ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu, Mas, kalau saya mau lihat versi handphone gimana, nanti mungkin ada kelasnya sendiri ya Bapak Ibu ya. Cuma apakah grafiknya lebih valid di laptop, Mas? Enggak juga Bapak Ibu. Analisa itu sekali lagi enggak ada yang 100% plek benar gitu. Karena memang kita bilang semuanya ini sifatnya analisa. Nah, jadi kalau misalkan seenggaknya kita udah bisa punya patokannya, kita bisa melihat harga saham itu ke depannya mau seperti apa. Nah, ini fitur yang ada di aplikasi HOTS di laptop itu salah satunya adalah HOTS Multi Chart. Ini multi chart ini kalau misalkan Bapak Ibu mungkin apa ya, salah satunya Ami Broker atau mungkin Chart Nexus ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sempat punya rekan atau memang punya sendiri aplikasinya itu untuk ngegambar-gambar analisa teknikal itu salah satunya. Nah, di aplikasi Mirae Asset kita juga punya. Di sini ini yang saya sebut soal titik weekly, titik daily. Nah, ini titik weekly dan titik monthly atau bulanan Bapak Ibu. Jadi ketiga yang ada di sebelah sini ini menginformasikan soal time frame-nya. Bapak Ibu mau melihat grafik ini per kapan? Per hariankah, per mingguankah, atau per bulanan? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah merasa, oh yang tadi saya biasanya melihat saham, oh udah bagus, saya lihat weekly-nya dulu. Weekly-nya ternyata dia lagi uptrend. Uptrend dengan posisi belum naik-naik banget nih, masih bisa masuk. Maksudnya masuk rekomendasi. Selanjutnya masuk ke daily. Daily itu menentukan momentumnya. Kapan saya masuk? Apakah sekarang atau besok atau 2 hari lagi atau kapan? Pokoknya minggu inilah bahasanya seperti itu. Kalau kita udah punya patokan seperti itu, sebisa mungkin kita nggak dapat harga yang kemahalan. Kalau saya seperti itu. Jadi seenggaknya kita udah punya gambaran ketika kita masuk saham itu, masuk beli suatu saham itu, kita nggak sekedar, oh udah saya mau masuk saham ini. Kita nggak memperhatikan harganya kemahalan kek, mau kemurahan kek, atau mungkin lagi biasa-biasa aja. Tujuannya apa? Supaya sekali lagi kita dapat harga murah. Kalau misalkan dapat harga murah, kalau sifatnya kita swing mingguan misalkan, itu kita time frame-nya lebih pendek gitu. Sebisa mungkin seperti itu. Nah, nanti di sebelah sini ini kode sahamnya, Bapak Ibu bisa klik aja. Kalau misalkan ini artinya apa, Mas? Nah, kalau yang ini menginformasikan soal pergerakan harga. Kalau yang ini soal volume, ini harga ya. Ini harga, ini volume. Yang selanjutnya yang di bawah ini, nah ini disebut dengan indikator. Kalau Bapak Ibu tahu indikator itu bahasanya sinyal, indikator atau apapun itu. Sebisa mungkin menggambarkan gimana minat pasar. Ini salah satunya stokastik saya pakai. Nah, di sini. Artinya tadi, grafik chart menginformasikan pergerakan harga saham. Oke, pergerakan harga saham harian, mingguan, bulanan. Bar volume menginformasikan besarnya terjadinya transaksi jual beli. Kalau misalkan merasa, di sini contohnya ya, ini kok lilinnya tinggi, Mas. Nah, misalkan di sini ini lilinnya tinggi, ini kok rendah. Kenapa? Berarti lebih banyak transaksi yang terjadi di candle biru dibandingkan candle merah. Kalau candle merah berarti lebih rendah dari volume terjadinya transaksi yang hari sebelumnya. Kalau misalkan yang warna biru candlenya berarti transaksinya terjadinya lebih banyak dari hari sebelumnya. Seperti itu.
Nah, terus indikator yang saya pakai di gambar sebelumnya adalah indikator stochastic slow, yang dimana merupakan posisi relatif harga pasar. Bahasanya minat pasar lah, sama dengan halnya kita melihat apakah orang-orang lagi pengen beli saham inilah, bahasanya seperti itu. Itu yang kedua, ada fitur lainnya adalah stock index composite chart. Nah, kalau misalkan di sini kurang lebih sama, ini juga menginformasikan soal pergerakan candlenya, grafiknya. Di sini juga volume. Nah, kalau volume di sini kita nggak bisa lihat yuk candle volume merah atau candle volume biru. Ini dihajar sama aja warnanya biru semua. Sorry, Bapak Ibu seenggaknya bisa tahu bahwa kalau ini candle yang warna biru ini berarti volumenya lebih kecil dari hari yang sebelumnya di sebelah sini. Udah itu sudah sedikit menginformasikan seperti itu. Nah, di sini sinyalnya yang saya pakai adalah persen Bollinger Bands. Itu ada di HOTS, nanti saya lihatin juga di PC ya, versi PC. Seperti itu. Nah, ini yang tadi artinya bahwa si grafik dari salah satu, yang kedua dari yang tadi, Stock Index Composite Chart, itu menginformasikan pergerakan harga saham sama, menginformasikan besaran terjadinya transaksi jual beli, dan menginformasikan minat dan volatilitas pasar. Itu yang tadi indikator persen Bollinger Bands-nya. Oke, secara materi PowerPoint yang mau saya sampaikan seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah dari gambarannya sudah lumayan nangkep gitu, langsung kita aplikasiin ke aplikasi Mirai Aset seperti itu. Nanti kalau ada yang mau materinya bisa konfirmasi ke saya aja ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini kita punya waktu sisa 7 menit terakhir. Ini saya mau lihat mengaplikasikannya langsung ke aplikasi Mirai Aset. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Saya login dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dari sini belum ding. Maaf ya. Saya share screen dulu. Oke. Nah, oke, udah masuk ya. Nanti tampilan awal ya, biasanya Bapak Ibu tampilannya pasti seperti ini, Mas. Apakah ini ada informasi penting? Sebenarnya IHSG sama Dow Jones ini penting juga buat dibaca. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau langsung close, nggak ada masalah. Close aja. Oke, nah ini dia nih. Kita langsung masuk menunya, itu saya close dulu deh, biar semuanya sama kayak awal. Oke. Oke, sip. Bapak Ibu masuknya kemana nih Mas? Saya kalau mau lihat chartnya, Bapak Ibu masuk ke menu chart yang paling atas di sebelah sini nih. Bapak Ibu masuk ke multi chart. Nah, multi chart nanti dia akan muncul menu seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu belum ada di HOTS, diinstal dulu. Kalau belum punya yang di laptop, install dulu lewat website kita di www.miraiaset.co.id, klik HOTS aja nanti bisa download HOTS. Nah, ini yang tadi saya sebut soal ada pergerakan harganya, dan di sini di sebelah sini ini pergerakan harganya ya. Di bawahnya ini pergerakan volumenya Bapak Ibu. Kalau misalkan ini menginformasikan per satu candle berarti pergerakan dalam 1 minggu. Karena di sini saya kliknya weekly. Kalau misalkan saya klik daily di sini, nah ini menginformasikan berarti pergerakan dalam 1 hari. Nah, ini kalau misalkan tadi udah lumayan agak lama nih kita bahas, Bapak Ibu melihatnya di sini berarti kan dia sedang mengalami downtrend nih. Ya kan, dia sedang mengalami penurunan. Kenapa? Karena dia lagi aksi korporasi, right issue. Apakah mempengaruhi? Nanti kita bahas sendiri deh. Karena ada kelasnya sendiri Bapak Ibu. Aksi korporasi itu bisa masuk ke fundamental analysis juga. Nah, setelah itu dia mengalami kenaikan. Apakah saatnya masuk, Mas? Biasanya kan seperti itu ya. Kalau saya bilang tunggu dulu. Kenapa? Biasanya kalau ini orang-orang lagi mau take profit. Kalau udah selesai, ini kan naiknya lumayan nih beberapa candle nih Bapak Ibu. Jadi baiknya kita nunggu aja dulu. Kalau misalkan memang udah punya sahamnya, udah punya BRI-nya, ya boleh kita mulai nyicil jual, nggak ada masalah. Nah, ini yang bisa jadi tools coret-coretan Bapak Ibu nih. Sorry. Ya kan? Di pojok sebelah sini ini bisa dipakai aja. Bapak Ibu bisa melihat ini kan kalau ada. Nah, kalau misalkan saya kan ada 4390, ada 4900, ini ada di menu show high or low point. Saya hilangin dulu deh misal. Nah, ini kan hilang nih. Cara munculinnya gimana, Mas? Klik gambar obeng di sini environment configuration, diklik aja, lalu masuk ke basic
environment sebelah sini, lalu klik show high or low point. Klik preview dulu biar kelihatan, oh iya bener, baru klik OK. Nah, ini kan setidaknya Bapak Ibu tahu nih harga tertingginya berapa, harga terendahnya sempat berapa, seperti itu. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan sudah punya, udah coba sendiri di rumah, di laptopnya Bapak Ibu masing-masing, ini juga lumayan menginformasikan lah, seenggaknya Bapak Ibu udah bisa nge-track pergerakannya seperti apa. Oke. Nah, Mas, saya mau tambahin indikator, caranya gimana? Bapak Ibu klik kanan, lalu pilih ke add indikator. Nah, kalau misalkan ini agak ke pojok nih. Nah, ini add indikator, klik kanan, lalu klik add indikator, lalu masuk ke bisa ini saya masuknya ke volatility indikator, kita pilih stokastik. Nah, saya pilihnya stokastik slow. Fast boleh, slow boleh. Kalau ditanya bedanya, nyamannya sih sebenarnya kalau fast ya berarti lebih cepat ngelihat volatilitas pasarnya seperti apa, tapi kalau slow berarti agak lambat melihat volatilitas pasarnya seperti apa. Minat pasar, bahasa seperti itu. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau misalkan nih Bapak Ibu sudah punya sahamnya, tapi udah lumayan tinggi, ini kan BRI udah 3820, posisinya juga udah lumayan di atas nih di candle bawah di sebelah sini nih. Candle. Di sinyal stochastic phase-nya, berarti kan setidaknya kita udah bisa mulai take profit. Apakah harus take profit, Mas? Tergantung, terserah Bapak Ibu. Portofolionya lagi return gede atau lagi biasa aja, atau memang fungsinya saya mau jangka panjang, Mas, di BRI, nggak ada masalah. Karena nggak sedikit juga mungkin ada Bapak Ibu yang simpan BRI di 4.000 misal, ada yang di 3.500 misal. Itu kan beda-beda. Berarti kan juga profil resiko kita beda-beda nih buat hold suatu saham seperti itu. Nah, kalau mau ganti kode sahamnya di mana? Berarti ada di pojok atas sebelah sini, diklik aja. Misal saya mau cek itu BCA nih, yang tadi saya sebut soal mau stock split. Nah. Oke, nah ini kan juga kita bisa melihat pergerakannya seperti apa. Toh BCA itu sebenarnya kalau kita bisa masuk saat 29.000 sekarang lumayan banget kan begitu. Dengan kita melihat grafiknya, kita bisa tahu pergerakan dia seperti apa ke depannya. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini kan yang multi chart, Mas. Tadi Mas juga bahas salah satunya adalah stock index composite chart. Nah, ini ada di menu chart and news, lalu masuk stock index composite chart. Apakah ini sama aja? Tergantung penggunaan Bapak Ibu. Kalau misalkan ini sebisa mungkin saya pakainya untuk persen Bollinger Band. Nah, itu mungkin Bapak Ibu udah sempat dengar juga. Ini melihat volatilitas, sama juga melihat volatilitas pasar, tapi setidaknya kita bisa tahu grafiknya seperti apa. Di bawah sini kita bisa melihat kalau misalkan kita mau masuk sebisa mungkin saat candlenya ini ada di bawah garis 0 di sebelah sini. Berarti setidaknya dia di harga bawah. Kalau memang dia turun lagi dari yang titik 0 di bawah situ ya, kalau kita mau nambah ya boleh, kalau kita mau nunggu ya nggak apa-apa juga. Kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian untuk mengaplikasikan analisanya masing-masing seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah punya analisa, ini kalau misalkan Bapak Ibu tadi terlewat ya, kalau mau ketemu informasi tadi, klik aja D di bawah sini lalu diarahkan ke candle yang mau dipantau. Nanti akan terlihat harga opennya di berapa, harga close-nya di berapa, ada harga high-nya berapa, low-nya berapa gitu. Oke, udah pas nih jam 3. Saya lihat. Selamat siang, Mas. Boleh minta technical analysis untuk BBKP dan BABP. BBKP, BABP. Ini saya nyari ininya aja ya Pak ya. Kalau dibilang apakah valid Mas, apakah pasti akan naik? Tergantung Bapak Ibu, kita nggak pernah punya informasi. Kalau di sini ya udah pasti kemahalan kalau sekarang mau masuk, kalau mau masuk. Tapi kalau sudah punya barangnya di BBKP, udah bisa lah lumayan take profit kecil-kecilan. Belum jadi tadi. BBKP, oh ini dia. Nah ini kan saya baru lihat tadi grafiknya. Kalau BBKP pertama volume Bapak Ibu dilihat dulu nih, volumenya nggak terlalu besar juga. Khawatirnya nih Bapak Ibu, saat kita sudah analisa sedemikian rupa tapi volumenya tidak mendukung, orang yang mau beli nggak ada, percuma Bapak Ibu. Karena kenapa? Volume itu penting, artinya menggerakkan si saham tersebut ya kita juga sebagai investor ya. Kalau misalkan ternyata investor yang nggak ada kan pergerakannya dari mana kan begitu. Jadi kalau misalkan sudah mau lihat di sini kita pantau juga volumenya seperti apa. Oke.
BABP. Oke, Bank MNC ya. Sebenarnya bank digital juga emang lagi digaungkan sekali Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau masuk BABP bisa sih jadi opsi juga kalau Bapak Ibu mau masuk, tapi saran saya jangan all in. Maksudnya jangan all in, jangan langsung masuk dengan full power karena agak repot. Kalau Bapak Ibu nanti nyangkut, maksudnya makin turun ke dalam, kita udah jeder tembak semua di satu harga, kita nggak punya peluru lagi buat koleksi di harga bawah. Maksudnya buat average kayak gitu. Oke, selamat siang. Bagaimana cara mengetahuinya bid palsu? Waduh, kalau bid palsu kita lihatnya stock price Bapak Ibu. Kalau misalkan stock price, nah ini kan dia ARB malah BABP. Agak susah juga ya kalau mau masuk udah sahamnya berhenti begini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau untuk bid palsu, saya pribadi belum menguasai sama sekali Bapak Ibu soal bandarmologi, soal melihat bandar masuk atau bandar keluar. Karena saya pribadi melihat pergerakan saham itu ya dari apa yang saya pelajari aja, yang tadi analisa teknikal dengan fundamental, saya ngeliat beritanya seperti apa, karena saya merasa ilmu saya belum nyampe ke sana. Saya masih belum bisa. Kalau bid over palsu ya otomatis ketahuan palsunya gimana? Kalau tiba-tiba di bid fall sebelah sini Ibu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba orangnya, kalau di kita nih order list kan ada withdraw, tiba-tiba withdraw atau tiba-tiba amend mengubah di harga, nah itu hilang tiba-tiba. Nah berarti kan secara tidak langsung ada yang ngantri 1000 lot nih misalkan di bid volume di harga 3.800, tiba-tiba berkurang 11.000 tanpa harganya naik atau harganya turun. Nah berarti kan ada yang ngisi lot antrian tanpa tujuannya untuk match atau untuk done transaksinya. Nah itu juga perlu diketahui Bapak Ibu. Jadi kalau ini agak melebar sedikit Bapak Ibu, kalau saya pribadi melihat suatu saham itu apakah lagi digoreng atau enggak, kalau kita sudah punya anggapan bahwa ini saham lagi digoreng atau enggak ya, tinggalkan. Berarti kita lagi ragu buat masuk ke saham tersebut. Karena kalau misalkan kita merasa yakin dengan suatu saham, mau dia antriannya lagi bagaimana, yang penting harganya sudah cocok, yang tadi analisa kita udah masuk, beli. Yang penting pertama yang pasti diketahui adalah sahamnya oke. Sahamnya bukan saham yang sekadar Bapak Ibu dapat dari grup saham cuan sekali 100%. Nah misalkan, kalau misalkan sekedar dapat dari situ terus nyangkut, jangan salahin grupnya, salahin pilihan kitanya Bapak Ibu. Itu yang berarti kita emosional untuk memilih saham kayak gitu. Udah masuk aja deh, kata si itu masuknya bagus. Sebenarnya nggak ada masalah. Sekali lagi, rekomendasi itu bisa jadi pilihan Bapak Ibu untuk memilih suatu saham. Tapi bijaknya adalah ketika kita mau masuk. Nah, ketika kita mau beli sahamnya, harganya masuk nggak dengan keuangan yang kita punya? Harganya sesuai nggak dengan apa yang kita mau beli? Contoh misal, saya mau koleksi di farmasi, saya mau koleksi di finance, saya mau koleksi di konstruksi misalkan. Dengan kita tembak di satu saham yang dimana itu misal farmasi dan kita udah habis uang yang kita mau pakai buat beli saham, ketika sektor itu besoknya turun, kita jadi gigit jari. Kenapa kemarin saya nggak masuk ke saham ini ya? Kenapa? Karena kita beli di satu saham dengan full power, dengan uang semua yang kita punya gitu. Dan itu yang bisa jadi saya bilang rencananya deh, Bapak Ibu bisa merasa, oh rencana saya mau masuk ke saham A, saham B, saham C. Sektornya nih beda-beda nih dari saham A, B, C ini. Jadi setidaknya kita masih punya bergain gitu. Oh ternyata si farmasi turun, konstruksi naik misalkan. Oh ternyata konstruksi turun, consumer good naik misalkan, seperti itu. Cukup ya Bapak Ibu ya untuk analisa teknikal hari ini, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu bisa dicek di kolom chat, saya ngasih kuesioner Bapak Ibu untuk diisi sebagai evaluasi kami ke depannya. Ini saya share lagi. Bapak Ibu, saya harapkan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat ke Bapak Ibu sekalian. Semoga sebisa mungkin Bapak Ibu mewujudkan investasi impiannya melalui Mirai Aset, dan juga Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau didiskusikan dengan saya boleh didiskusikan apapun itu soal saham atau reksadana. Sekali lagi, Mirai Aset Sekuritas sekarang kita sudah bisa beli reksadana. Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, Mas saya mau juga dong bisa beli reksadana di Mirai Aset. Sekarang sudah bisa Bapak Ibu, saya ingatkan kembali. Lewat website yang tadi, Max Fund, nanti bisa konsultasi ke saya juga.
Sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Kedepannya sekarang untuk keluarga juga sebisa mungkin kita jaga kesehatan, protokol kesehatan juga. Mungkin alhamdulillah sekarang udah lumayan membaik ya, udah nggak ada zona merah kata pemerintah nih di Indonesia untuk COVID-nya. Tapi sebisa mungkin kita juga tetap jaga protokol kesehatan. Itu aja. Nanti sebisa mungkin kalau Bapak Ibu mau nanya soal materinya gimana, terus tadi rekaman Zoom-nya tadi saya juga sempat record.